Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan seorang suami untuk bermuasyarah, berperilaku atau bermuamalah kepada istri dengan muamalah yang bagus. Begitu juga seorang istri wajib bermuamalah dengan muamalah yang bagus terhadap suami. Sehingga Al-Imam Al-Qalyubi mengatakan di situ ada hak-hak yang harus dikerjakan oleh istri terhadap suami. Begitu juga di situ ada hak-hak yang harus dikerjakan oleh suami terhadap istri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala wajibkan al-muasyarah bil ma'ruf, baik dari laki kepada suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suami? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nasykurullah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa berkumpul dan meneruskan pelajaran ilmu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meneruskan pembahasan yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan masalah al-qasmu bainaz zaujat. Al-qasmu bainaz zaujat artinya bersifat adil kepada istri-istri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan seorang suami untuk bermuasyarah, berperilaku atau bermuamalah kepada istri dengan muamalah yang bagus. Begitu juga seorang istri wajib bermuamalah dengan muamalah yang bagus terhadap suami. Sehingga Al-Imam Al-Qalyubi mengatakan di situ ada hak-hak yang harus dikerjakan oleh istri terhadap suami. Begitu juga di situ ada hak-hak yang harus dikerjakan oleh suami terhadap istri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala wajibkan al-muasyarah bil ma'ruf, baik dari laki kepada suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suami? Yang pertama, ta'atuhu. Seorang istri wajib taat kepada suami selagi itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya selagi di situ tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib buat seorang istri untuk taat kepada suaminya. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk meskipun dia suami, kalau di situ ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi seorang istri wajib taat kepada suami. Yang kedua, seorang istri juga harus muasyarah bil ma'ruf. Ngomongnya pelan sama suami, enggak bentak-bentak. Begitu juga seorang istri wajib apa? Taslim nafsaha ilaihi, wajib menyerahkan dirinya kepada suami. Itu yang ketiga. Yang keempat, wajib bagi seorang istri untuk mulazamatul maskan, diam di tempat tinggal di rumah, nggak boleh keluar kecuali izin dari suami. Kalau keluar dengan tanpa izin, maka hiya nasyidatun, termasuk istri yang nasyidah, yakni yang membangkang kepada suami, yang sudah keluar daripada ketaatan kepada suaminya. Itu adalah hak-hak yang harus dilakukan seorang istri kepada suami. Begitu juga di situ ada hak-hak yang harus dikerjakan oleh suami terhadap istri.
Apa? Makanya kan Allah Subhanahu wa taala wa'ashiruhunna. Allah khitab pertama kali laki-laki dulu. Suami dulu untuk muasyarah bil ma'ruf kepada seorang istri. Adapun kewajiban seorang istri untuk muasyarah bil ma'ruf kepada suami itu bil qiyas. Nah, sehingga di sini apa sih yang wajib dikerjakan oleh suami terhadap istri? Yang pertama juga muasyaratuha bil ma'ruf. Seorang suami pun wajib muasyarah bil ma'ruf kepada seorang istri, ngerjakan hak-haknya dengan senang hati, dengan senyum, tidak menunda-nunda, ngomongnya pelan-pelan kepada seorang istri. Kemudian juga memberi nafkah, yang kedua mu'anuha nafagatuha, ketiga memberi mahar kepada seorang istri. Yang keempat adalah al-qasmu. Kalau dia punya istri lebih dari satu, dia harus bersikap adil. Nah, makanya ulama mengatakan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa'ashiruhunna bil ma'ruf, di antara muasyarah bil ma'ruf adalah al-qasmu. yakni al-adl bainaz zaujat. Di antara apa? Di antara al-muasyarah bil ma'ruf adalah al-adl bainaz zaujat. yakni al-qasmu. Sehingga al-qasmu ini ulama mengatakan di antara faedahnya, pertama suami bersikap adil kepada seorang istri. Kedua juga di situ ada taharrus, penjaga daripada ngeganggu hatinya. Istri kok di sini 3 hari, di saya cuma 1 hari. Sedangkan istrinya tidak ridho. Kita tidak bicara kalau seorang istri ridho, itu beda lagi. Sekarang kita bicara bagaimana seorang suami bersikap adil kepada istri yang lebih dari 1. Tentu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwasannya kewajiban qasam ini berlaku kepada orang yang punya istri lebih dari 1. Makanya di Minhajut Thalimin Al-Imam Nawawi mengatakan wa yahtassu al-qasmu bizaujatin. Yani yahtas wujubul qasam, kewajiban al-qasmu yani al-adl bainaz zaujat, kalau istrinya lebih dari 1 dengan aturan-aturan yang sebagian sudah kita bahas dan sebagian lagi akan kita bahas. Makanya kalau kita lihat ibarah-ibarah yang ada di kitab-kitab fikih, di antaranya misalkan kitab Al-Umdah. Di Al-Umdah itu dikatakan wajibu, wajib, alamin atas siapa? Ala kullin minaz zaujain. Wajib atas setiap dari suami dan juga wajib istri kepada suami, suami kepada istri, al-muasyarah bil ma'ruf. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian kata ulama, bahkan wajib itu bukan cuma muasyarah bil ma'ruf. Ketika dia mengerjakan, ketika dia mengeluarkan nafkah, ketika seorang istri menyerahkan dirinya kepada suami, itu wajib dalam keadaan gak boleh nunda-nunda dan gak boleh menampakkan ketidaksukaan. Jadi wajib muasyarah bil ma'ruf, bahkan ketika mengerjakan kewajiban harus menampakkan kesenangan, tidak boleh menampakkan ketidaksukaan, juga gak boleh menunda-nunda. Li'anna matl hadza dikatakan zalim. Nah, kemarin sudah ada beberapa pembahasan yang kita bahas. Pembahasan yang pertama kita bahas bahwasannya perbedaan antara al-qasmu, al-qasamu, al-qismu sama qisam. Kita udah bahas perbedaannya apa. Dan kita juga sudah bahas makna nusyuz itu apa. Kemudian di antara yang kita bahas juga kewajiban qasam ini, atau suami boleh qasam kalau dia punya istri lebih dari 1. Menjadi wajib qasam tersebut kalau seorang suami sudah nginep di salah satu istrinya, ya, baru nanti dia wajib qasam ke istri-istri yang lain. Tapi kalau dari awal dia belum nginep, belum nginep di sini, maka dia kewajiban qasam itu tidak wajib. Dia boleh menggugurkan. Ya, dia punya 2 istri, tapi dia belum nginep di sini dan belum nginep di sini, maka tidak ada kewajiban buat dia untuk qasam. Ada kewajiban dia untuk qasam, untuk adil bainaz zaujat. Ketika dia sudah nginep di 1 istri, maka dia harus nginep ke istri kedua, begitu juga ke istri ketiga ataupun istri yang keempat. Nah, kalau ini sudah semuanya, maka dia tidak mau nginep lagi, nggak jadi masalah, karena di situ dia menggugurkan haknya dia sendiri. Tapi kalau dia sudah nginep sama 1, makanya dia wajib bagi rata, bersikap adil kepada istri-istri yang lain. Dan kita bahas juga di pertemuan selanjutnya, kewajiban qasam ini siapa yang harus melakukan? Al-qasmu, kewajiban tersebut siapa yang harus melakukan? Az-zauj, suami tersebut. Kalau suami tersebut balik dan berakal. Jadi al-qasmu, kewajiban al-qasam, al-adl bainaz zaujat, itu wajib dilakukan atas siapa? Atas suami, kalau suami tersebut balighan agilan, balik dan berakal. Kalau suaminya masih kecil bagaimana?
Nah, kalau suaminya masih kecil dan dia mampu untuk hubungan al-wata, dia mampu untuk hubungan, maka kewajiban qasam atas waliyus sobi, atas wali sobi tersebut. Kalau dia mampu untuk berhubungan kepada istrinya. Ataupun kalau lakinya majnun, suaminya majnun. Nah, ketika suaminya majnun ini, siapa yang wajib al-qasam? Dia majnun, tapi istrinya banyak, misalkan 2 atau 3. Nah kan dia wajib qasam ketika dia sudah nginep di satu. Siapa yang wajib melakukan qasam tersebut? Kan nggak mungkin kalau majnun tersebut. Maka wajib qasam tersebut atas walinya dengan syarat apa? Majnun tersebut memungkinkan untuk wata dan juga ada maslahah. Jadi kalau ahlul khibrah, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang ngerti mengatakan nih kalau orang nih dia hubungan suami istri nih dia bakal sembuh ataupun bahkan berkurang penyakit jununnya atau kegilaannya, maka wajib bagi seorang wali untuk muter nih majnun tersebut, orang yang gila tersebut kepada istri pertama, istri kedua dan istri ketiga. Kewajibannya atas siapa? Atas wali tersebut dengan syarat majnun tersebut mungkin untuk hubungan suami istri dan di situ ada maslahah. Seperti apa masalahnya? Seperti gilanya bisa berkurang ataupun dia bisa sembuh dari kegilaan tersebut. Nah, ini pembahasan yang sudah kita bahas kemarin. Makanya kalau sobi tidak qasam ataupun majnun tidak qasam kan dia zalim. Zalim terhadap seorang istri. Siapa yang dosa? Bukan dia, yang dosa siapa? Waliyus sobi wal waliyul majnun, yang dosa tersebut. Ya, dan kita juga sudah bahas adapun orang perempuan yang maridoh, yang sakit, ataupun perempuan yang lagi haid, ataupun perempuan yang lagi dalam keadaan keluar dari nifas, mereka pun berhak untuk mendapatkan hak qasam. Kenapa? Karena maksud daripada qasam itu bukan hubungan suami istri aja, tapi al-unus. Ada ketenangan, ada kemesrahan di situ. Ya, jadi hak qasam tersebut tidak mesti walaupun dia dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, itu wajib dibagi juga meskipun dalam keadaan sakit ataupun haid dan nifas, karena maksud daripada al-qasam tersebut apa? Al-unus, ya. Nah, itu pembahasan sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita mau bahas pembahasan baru nih. Waman safarat biidnihi li gharadihi. Waman safarat, ketika ada seorang istri berpergian. Tentu sekarang malam ini, hari ini jatahnya dia nih perempuan. Jatahnya suami nginep di dia. Cuman perempuan tersebut berpergian. Otomatis dong, berarti seorang suami tidak nginep bersama perempuan tersebut. Pertanyaannya, apakah suami wajib qadha atau tidak? Itu pembahasan kita sekarang. Kita lihat dulu, kalau si perempuan tadi berpergian, kenapa dia berpergian? Katanya biidnihi, dengan izin suaminya. Artinya keluarnya seorang istri tersebut, berpergiannya seorang istri tersebut gara-gara dapat izin dari suami dan dengan tujuan suami. Karena dia keluar untuk hajat atau perintah dari suaminya. Ente keluar temuin fulan, ente hadir ke acara, engkau perempuan hadir ke acara ini atau keluar beli ini atau dan seterusnya, temui, dapat izin dan untuk tujuan suaminya. Ya, ka'an arsalaha fi hajatihi, seperti kayak suami mengutus istrinya untuk melaksanakan hajat suami. Nah, berarti sekarang perempuan tersebut, seorang istri tersebut berpergian gara-gara dapat izin dari suaminya dan tujuannya suami. Ya, seperti suami mengutus istri pergi untuk melaksanakan hajatnya. Maka hukumnya gimana? Yagdi laha ma fataha. Maka seorang suami wajib mengqadha. Ya, kapan wajib mengqadha? Kalau istri tersebut berpergian dengan izin suami dan atas melaksanakan hajatnya suaminya, maka wajib buat siapa? Buat seorang suami untuk mengqadha di waktu yang dia tidak bareng dengan istri tersebut. Jadi yang pertama, keadaan pertama ketika bepergian dengan izin suami dan untuk tujuan suami, maka wajib qadha ketika seorang suami tidak nginep di jadwalnya istri tersebut. Itu yang pertama.
Kenapa alasannya wajib qadha? Lil idni, karena ada izin dari suaminya, wa gharadihi, dan gara-gara tujuan suami tersebut. Fahiya, maka seorang perempuan istri tersebut, kaman indahu, seperti kayak di sisinya suami. Wa fi ghaddatihi, dan di dalam apa? Kendali suami. Kan suami istri ketika pergi dapat izin dari suami, itu kan berarti dia dalam kendalian suami. Bukan pergi yang enggak dengan tanpa izin, bukan. Dia pergi dengan izin. Suami, dan untuk hajat suami, maka seorang istri tersebut seakan-akan berada di sisinya dan di dalam kendali suami tersebut, akan tetapi huwa az-zawj al-mani'u, yang mencegah nafsahu, dirinya ya, untuk perempuan tersebut, dengan perempuan tersebut disuruh pergi. Ya, jadi di sini ulama fikih mengatakan ketika seorang perempuan bepergian, apa tujuan perginya? Pertama, tujuan nanti pergi dapat izin kan dari suami? Dapat izin. Oke. Untuk apa perginya? Untuk hajatnya suami. Nah, ini kan perempuan tersebut ketika dia pergi dan di dalam apa hajatnya suami, dia sekarang di naungan suaminya dong. Tapi suaminya aja yang mencegah dirinya untuk kumpul dan bareng dengan seorang istri. Kenapa? Gara-gara istrinya disuruh pergi. Maka nanti wajib bagi seorang suami untuk mengqadha waktu yang di situ dia tidak bareng dengan istri tersebut, dan kalau itu di jadwalnya istri tersebut. Ya, kapan dia wajib qadha? Ketika biidnihi wa gharadihi, dengan izinnya suami dan untuk melaksanakan hajatnya suami tersebut. Itu keadaan yang pertama. Oke? Keadaan yang kedua sekarang. Wa biidnihi li gharadiha. Ada kalanya seorang perempuan bepergian, safarat. Kenapa? Apakah kamu keluar dapat izin? Iya, saya keluar dapat izin. Kenapa? Karena saya mau haji. Karena saya mau umroh. Nah, ini nih haji umroh nih hajatnya siapa? Hajatnya si istri sendiri. Jadi dia berpergian, dapat izin dari suami, cuman untuk tujuan pribadi istri tersebut. Nah, seperti kahajin wa umratin wa tijaratin, seperti kayak haji ataupun umrah ataupun apa? Dagang. Dapat izin dari suaminya, tapi untuk masalah pribadi. Pribadinya siapa? Tujuan siapa? Tujuan seorang istri. Maka hukumnya gimana? La yagdi laha fil jadid. Maka seorang zauj, seorang suami tidak wajib mengqadha, ya. Karena kenapa nggak wajib mengqadha? Karena dia pergi untuk tujuan dia sendiri, perempuan tersebut. Ya, artinya apa? Sekarang dia bepergian nih. Ya nggak wajib qadha suaminya nanti. Kenapa? Karena sekarang perempuan ketika keluar dengan izin suami dan hajatnya dia sendiri, itu dia sekarang bukan di dalam qadha, bukan dalam apa? Bukan dalam kendalinya seorang suami. Atau bahasa kalau di Tuhfat Syekh Ibn Hajar, dia mengatakan li'annaha al-mufawwitah. Karena dia sendiri, perempuan sendiri tersebut yang menghilangkan haknya dia. Kenapa? Dengan apa? Dengan dia bepergian untuk hajatnya dia sendiri. Maka tidak wajib pendapat yang mu'tamad ataupun gaul jadid dalam madhab Imam Syafi'i, tidak wajib bagi seorang suami untuk mengqadha. Jadi yang pertama, ulangi lagi yang pertama, kalau bepergian dengan izin dan untuk tujuan suami, maka wajib seorang suami tersebut mengqadha kalau ada waktu yang di situ dia bareng dengan istrinya, tapi nggak bareng dengan istrinya gara-gara istrinya bepergian dapat izin dan untuk hajatnya suami. Adapun seorang istri yang bepergian dapat izin dari suami cuma untuk tujuan dia sendiri, seperti kayak haji ataupun umroh ataupun apalagi tijarah, perdagangan, maka suami tidak wajib, pendapat jadid dalam madhab Imam Syafi'i al-gaul jadid, ya, dalam madhab Imam Syafi'i gaul jadid tidak wajib untuk mengqadha. Limadha? Li'annaha laysat fi ghabdatihi. Karena perempuan ketika dia keluar dapat izin suami dan untuk tujuan pribadi perempuan tersebut, itu dia sudah bukan dalam kendalinya suami. Atau Syekh Ibn Hajar di Tuhfah, beliau mengatakan li'annaha al-mufawwitah lihaqqihi. Karena dia yang menghilangkan haknya suami yang harusnya di tempat dia, dia pergi. Terus kan udah dapat izin. Ada pertanyaan kan saya pergi dapat izin dari suami. Kenapa suami tidak mengqadha di tempat saya? Kan saya keluar dapat
izin dari suami meskipun hajat saya. Ulama mengatakan faidatul idin, ente nggak dosa keluarnya. Ketika ente keluar dengan izin dan untuk hajat engkau keluar tidak dosa. Tapi suami tidak wajib mengqadha gara-gara engkau keluar untuk hajat pribadi. Makanya di sini dikatakan wa faidatul idni, faidah izinnya. Apa faidah izinnya itu? Raf'ul ismi, ngangkat dosa. Karena kalau perempuan keluar dengan tanpa izin suami, hukumnya apa? Haram dan dosa, tidak boleh. Karena dia keluarnya izin, nah izinnya ini menggugurkan dosanya dia. Dan gara-gara dia keluar untuk tujuan pribadi, gara-gara tujuan pribadi ini, itu menggugurkan hakul qasmi. Hak dia mendapat bagian dari suami. Kenapa? Li'annaha al-mufawwitah lihaqqihi. Karena perempuan tersebut dialah yang menghilangkan untuk hak suami tersebut. Insya Allah sampai di sini paham ya. Tapi gol gadim kan gol jadid nih. Gol gadim gimana madhab gadim Imam Syafi'i sebelum beliau pindah ke Mesir gimana? Katanya gol yaqdi wajib godok. Gol gadim Imam Syafi'i wajib godok limada karena ada izin dari suami. Orang perempuan yang di kitab Najmul Wahaj Ad-Damiri Syarah Minhaj dikatakan di situ perempuan yang keluar dapat izin dari suami itu seakan-akan orang yang ini perempuan yang keluar dari dapat izin dari suami hiya kal musafira biidnihi, seakan-akan dia berpergian dapat izin dari suami dan dalam hajatnya suami. Makanya dalam gol gadim wajib qadha. Kenapa? Karena sudut pandang gol gadim dapat izin. Sedangkan perempuan yang keluar dapat izin itu seakan-akan dia keluar untuk melaksanakan hajatnya suami, seakan-akan. Makanya di kitab Najmul Wahaj li'annaha safarat biidnihi fakanat kal musafirati ma'ahu, seakan-akan dia berpergian dengan suaminya au fi hajatihi, atau seakan-akan dia berpergian untuk mengerjakan hajatnya suami. Kesimpulannya, satu ringkasnya, seorang istri yang keluar dapat izin ada dua keadaan. Ada kalanya dia untuk hajat suaminya, ada kalanya untuk hajat pribadi. Kalau keluar untuk hajat suaminya, maka wajib buat seorang suami untuk mengqadha. Kalau keluar dapat izin dan untuk hajatnya dia pribadi, maka di situ ada dua pendapat al-qaulul jadid di mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib buat seorang suami untuk mengqadha. Adapun qaul qadim dalam mazhab Imam Syafi'i wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Liwujudil idni, karena adanya izin. Sedangkan ulama mengatakan al-musafir bi idni zauj kal musafirati ma'ahu au fi hajatihi. Sehingga gol qadim sudut pandang itu mengatakan wajib qadha. Itu kesimpulannya. Insyaallah paham nih ya. Ada yang bepergian, pokoknya di sini pembahasan kita berpergiannya dapat izin. Ketika untuk hajat suami wajib qadha. Ketika untuk hajat dia sendiri perempuan tersebut gol qadim wajib qadha, gol jadid tidak wajib bagi seorang suami untuk mengqadhanya. Itu kesimpulannya. Terus di sini dibahas lagi. Walau safarat li hajati thalithin. Kalau seorang istri berpergian untuk hajat orang ketiga. Bukan hajatnya dia sendiri, bukan hajat suaminya. Misalnya hajat orang tuanya, misalkan hajatnya kakaknya, atau misalkan hajat pamannya, atau misalkan, nah ini nih dia sekarang bepergian untuk hajat orang ketiga, ajnabi. Bukan suami, bukan hajat dia sendiri. Ini gimana hukumnya nih? Apakah suami wajib qadha atau tidak? Nyambung? Insya Allah nyambung ya. Ketika dia berpergian untuk hajat orang ketiga. Di sini dikatakan Galaz Zarkashiyu. Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan fayadhhar annaha kahajati nafsiha intaha. Perempuan yang keluar untuk hajat orang ketiga. Top'an ya, ini hukumnya adzohir seperti kayak dia keluar untuk hajatnya dia sendiri.
Perempuan keluar untuk hajat dia sendiri, hukumnya apa? Al-gaulul jadid la yajib untuk suami untuk mengqadha. Tapi al-gaulul gadim yajib. Begitu juga ketika dia keluar untuk hajat orang ketiga. Ketika dia keluar untuk hajat orang ketiga, maka gaulul jadid tidak wajib qadha. Al-gaulul gadim wajib qadha. Oke? Terus dikatakan di sini, wahwa apa yang dikatakan Al-Imam Az-Zarkashi, kama qala ghairuhu, sebagaimana yang dikatakan juga oleh selain beliau. Dohirun, pendapat itu dohir, in lam yakun, kalau tidak keluarnya perempuan tersebut bisu'ali zauj, dengan permintaan suami untuk keluar dan mengerjakan hajat orang ketiga. Contohnya sekarang, al-mar'ah tusafir, seorang perempuan bepergian. Kita katakan kalau dia bepergian dengan izin suami, dengan izin suami untuk hajatnya suami, maka yajib ala zauj apa al-qadha. Seorang suami wajib qadha. Kalau dia berpergian untuk hajat siapa? Hajatnya dia sendiri, maka al-gaulul jadid, gaul jadid dalam madhabul Imam Syafi'i tidak wajib bagi seorang suami untuk mengqadha. Tapi al-gaulul gadim yajib ala madha ala zauj al-qadha. Kenapa? Karena gaul gadim, Al-Imam Ad-Damiri di Najmul Hajj mengatakan al-musafir, orang yang berpergian, al-musafirah, orang yang berpergian, perempuan yang berpergian dengan izin suami, kal musafirati ma'ahu au fi hajatihi, sehingga gaul gadim wajib qadha. Oke, sekarang kalau dia berpergian untuk hajat orang ketiga, bukan hajat suaminya, bukan hajat dia pribadi, untuk hajat orang ketiga. Di sini dikatakan itu hukumnya sama kayak dia keluar untuk hajatnya dia sendiri. Hajat, berarti kalau hajatnya dia sendiri gimana hukumnya? Al-gaulul jadid dalam madhab Imam Syafi'i tidak wajib qadha. Al-gaulul qadim wajib qadha. Cuman ulama mengkasih qaid. Ini nih hukum seperti ini berlaku kalau suaminya enggak memerintahkan. Misalkan istrinya bilang, saya mau pergi nih, adik saya minta tolong begini-begini, yaudah pergi. Siapa? Suaminya bilang, yaudah pergi. Jadi suaminya itu mensupport dan meminta untuk istri berpergian. Seorang suami minta untuk istri bepergian untuk mengerjakan hajat keluarganya. Nah, kalau misalkan suaminya minta untuk istrinya pergi untuk mengerjakan hak orang ketiga, maka hukumnya gimana? Fayul hak, maka hukum itu disamakan bihurujiha, dengan keluarnya perempuan, lihajatihi wa biidnihi, lihajati zauj wa biidni zauj, maka hukumnya jadinya gimana? Wajib bagi seorang suami untuk mengqadha. Jadi bagaimana seorang istri ketika keluar untuk hajat orang ketiga? Bukan hajat dia sendiri dan bukan hajat untuk suaminya. Lihat dulu, kalau dia bepergian dengan tanpa dorongan suami cuma ngizinin doang, tapi tidak ada permintaan, tidak ada dorongan dari suami, maka hukumnya seperti kayak dia keluar untuk hajatnya dia sendiri. Maka hukumnya apa? Al-gaulul jadid tidak wajib qadha, al-gaulul gadim wajib qadha. Tapi kalau misalkan keluarnya perempuan tersebut untuk hajat orang ketiga, ada dorongan dari suami, ada mintaan dari suami, ya sudah keluar, kerjakan. Ataupun keluar untuk beli barang, untuk ngambil barang buat ibu saya, ibunya suami, mertuanya dia. Ini kan dia keluar untuk hajat orang ketiga, cuman perintah dari suami. Maka hukumnya gimana? Seakan-akan dia keluar untuk hajatnya suami. Maka wajib buat suami untuk mengqadha ketika dia tidak datang di waktu naubahnya perempuan tersebut gara-gara berpergian tersebut. Oke? Jadi 3 keadaan ini insya Allah bisa dipahamin. Sekarang ada pertanyaan, ada pembahasan selanjutnya. Sekarang nih perempuan bepergian sendirian, tapi untuk hajat dia dan untuk hajat suaminya. Lihajatihima. Jadi dia berkeluar. Di sini ada pendapat nih. Ada pendapat baina Syekh bin Hajar wa Syekh Ramli wa Syekh Khatib Syarbini. Kita sekarang lagi membaca pembahasan perkataan Imam Khatib Syarbini karena Habib Ali ngambil dari Mughni. Tapi Syekh bin Hajar nanti bakal yukhalif. Jadi ketika seorang safarat wahdaha, seorang istri pergi sendiri, tapi untuk hajat suami dan hajat dia sendiri.
Gimana hukumnya? Au safarat wahdaha biidni, tentu dengan izin suami. Lihajatihima ma'an. Ya, untuk hajatnya istri dan hajatnya suami. Lam yaskut haqquha, maka tidak gugur haknya istri. Artinya nanti wajib suami tetap nafkahin istri dan wajib bagi suami untuk al-qasm, al-adl, artinya dia mendapat bagian bagian naubah juga. Artinya di sini Al-Khatib Syarbini berpendapat kalau apa? Kalau dia keluar untuk hajat dia sendiri dan hajat suaminya. Bareng nih. Kalau hajat sendiri udah jelas hukumnya. Hajat suaminya sendiri udah jelas. Hajat orang ketiga udah jelas. Sekarang dia keluar berbarengan nih. Dia keluar tuh untuk mengerjakan hajat dia dan hajat suaminya. Gimana hukumnya? Menurut Khatib Asy-Syarbini, beliau Imam Khatib Syarbini mengatakan lam yaskut haqquha. Haknya dia tidak gugur. Dalam arti apa? Maka nanti wajib bagi seorang suami untuk mengqadha dan juga wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Ini pendapat Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini wa misluhu pendapatnya Al-Imam Ar-Ramli. Karena ibarat ini juga ada di kitab Nihayatul Muhtaj. Tapi Syekh bin Hajar enggak. Kata Syekh bin Hajar, kalau pergi untuk hajat dua-duanya tidak wajib buat seorang suami untuk mengqadha. Makanya di Tuhfat Syekh bin Hajar mengatakan, Syekh bin Hajar di Tuhfah beliau mengatakan kata beliau bismillah. Kata Syekh bin Hajar kan kalau di sini gimana? Li gharadiha wa kadza li gharadihima. Kan li gharadiha kalau orang si perempuan bepergian untuk tujuan pribadi, tidak wajib buat seorang suami untuk mengqadha. Kata Syekh bin Hajar begitu juga tidak wajib seorang suami mengqadha kalau dia keluar untuk dua-duanya. Jadi pendapat Syekh bin Hajar berbeda dengan pendapatnya Imam Romli di sini. Kalau Imam Romli kan mengatakan lam yaskut haqquha. Imam Romli mengatakan, Imam Khatib Syarbini mengatakan lam yaskut haqquha. Arti ketika si perempuan tadi keluar untuk hajat suami dan hajat istri, maka seorang suami wajib mengqadha dan wajib ngasih nafkah. Tapi menurut Syekh bin Hajar enggak. Kalau misalkan keluar untuk dua-duanya, untuk hajat suami dan hajat istri, maka sagata haqquha. Enggak wajib buat suami untuk mengqasam kepada istri tersebut, tidak wajib untuk mengqadha. Kenapa? Karena tagliban lil mani'. yakni kaunus safar li gharadiha. Karena Imam Ibn Hajar memegang kaidah idza ijtama al muqtadi wal mani' quddimal mani'. Ya, kalau dia keluar untuk hajat suami, suami wajib qadha. Kalau dia keluar untuk hajat dia sendiri tidak wajib qadha. Nah, ini kan ada mani', ada muqtadi. Syekh Ibn Hajar mengedepankan al-mani' karena kaidah fiqhiyah mengatakan idza ijtama al-mani' wal muqtadi quddimal mani', sehingga Ibn Hajar mengatakan tidak wajib buat seorang suami untuk mengqadha kalau tujuan safarnya untuk dua-duanya. Dan pendapat Ibn Hajar ini bertentangan dengan pendapat Imam Romli dan Khatib Asy-Syarbini sebagaimana yang kita baca di sini. Kemudian dia katakan di sini khilafan lima bahasahu Ibnul Imad minas sukut. Ada juga ulama Ibnul Imad beliau mengatakan gugur kalau tidak wajib buat seorang suami untuk apa? Untuk al-qasam ketika tujuannya untuk dua-duanya. Pendapatnya Ibnul Imad. Di sini dikatakan wamtina'uha minas safar, ketika seorang istri tidak mau berpergian, diajak suaminya enggak mau berpergian, maka dikatakan nusyuz, maka dia dikatakan ngebangkang. Sebagaimana kita sudah bahas sedikit makna daripada an-nusyuz. Fahiya nasyidatun. Kalau sudah nasyidah, maka tidak wajib buat seorang suami untuk qasam dan tidak wajib buat seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang nasyidatun, yang tidak nurut kepada suaminya. Ya, di sini galal mawaddi kecuali illa antakuna ma'zuratan, kecuali ada udzur. Kecuali seorang istri ketika diajak suami pergi dia nggak mau, ada udzur seperti kayak maradin, seperti kayak sakit, au nahwihi, atau semacam sakit seperti kayak apa? Kalau Ali Shibromilsi di Hasyatun Nihaya beliau katakan seperti kayak syiddatu har wa ubarat, sangat panas, sangat dingin, ya di jalan sehingga perempuan tersebut nggak mampu, ya. Tapi kalau misalkan seorang perempuan nggak mau ikut suami karena nggak mau ninggalin ibunya,
karena nggak mau ninggalin keluarganya. Nah, ini termasuk nasyidah. Ya, jadi ketika diajak pergi sama suaminya, nggak mau dia. Dikatakan apa? Nasyidah. Kecuali ada uzur. Apa yang dianggap uzur? Marad, sakit, ataupun semacam sakit. Apa yang semacam sakit itu? Seperti kayak sangat panas ataupun sangat dingin. Itu perempuan di jalan nggak mampu kalau sangat panas, sangat dingin. Dan tidak termasuk daripada uzur mujarrad mufaragatu ahliha. Dia katanya dia takut anak nggak mau berpisah sama keluarga anak, nggak mau pisah dengan ibu anak, nggak mau pisah dengan siapa? Orang tua saya. Nah, ini tidak termasuk daripada udzur. Sehingga ketika dia diajak tidak mau, maka hukumnya apa? Hukumnya dia nasyidatun. Kalau sudah nasyidah, maka sagata an-nafagah, sagatatin nafagah wal qasmu. Hak nafkah dan hak qasam itu gugur. Nah, ini insyaallah di sini sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanya? Wadih, jelas berarti. Ayo, fadhol. Syukran. Yang pertama, ini kan di sini disebutkan kan man safarat nih. Kan secara bahasa kan safaro dengan zahaba kan beda tuh. Kalau safarat kan artinya bepergiannya jauh. Kalau zahaba ini kan bepergian dekat. Tetapi bepergian yang menyebabkan si istri ini nginep gitu, tapi tetap dengan izin suami dan dengan tujuan suami. Nah, maka apakah juga masuk dalam konteks ini yakni yaqdi atau la yaqdi? Gimana? Ini kan kalau safarnya gosir gitu, safarnya pendek, iya. nggak jauh. Iya. Berpergian. Iya. As-safar qad yakunu gasiran, qad yakunu tawilan. Safar. Tapi kalau makanya umumnya safar kan jauh tuh. Enggak mesti di ibarat fikih, makanya ada safa al-udur al-adar al-muta'alliqa bis safar tawil, ada al-adar al-muta'alliqa bis safar al-qasir. Hatta an al-fuqaha salaf kita nih punya pendapat, kita safar masafa qasir, masafa pendek, bukan masafa qasar, masafa qasir, masafa pendek. Hal yajusul jama' aula, pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i enggak boleh jama' safar qasir, lakin amalus salaf boleh dia jama' di masafa. Itu gol dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya as-safar itu dia tidak identik dengan safar tawil, kecuali memang safar qasrin. Biasa dalam fikih kalau safar itu safarnya tawil, itu dikasih qaid safar qasrin. As-safar alladhi yajuzu fihi al-qasr, seperti kayak masalah al-khuffain, yajuzu lil musafiri safar qasrin. Nah, tapi kalau musafir, kalimat musafir sendiri adunnu wallahu a'lam, dia tidak identik dengan harus safar tawil. Idza arada bit tawil fahum gayyadu, kasih qaid. Wallahu a'lam. Ini yang kedua, Beb. Yang di sini dikatakan dhahirun idza lam yakun khurujuha bi su'ali zawji laha fihi. Lah, Dhahirnya apabila keluarnya si istri dengan permintaan suami. Gimana? In lam yakun khurujuha, apabila keluarnya seorang istri tidak dengan permintaan suami. Tidak dengan permintaan suami. Artinya tapi suami mengizinkan. Mengizinkan. Makanya wa illa, berarti wa illa takdirnya gimana? Bi an kanat khurujuha bi su'ali zawji laha fihi. Fayulhaq, itu hukumnya. Kalau misalkan keluarnya dengan permintaan suami. Nah, itu hukumnya tuh fayulhaq bi khurujiha li hajatihi wa bi hajatihi bi idnihi. Jadi kalau izin mutlak sudah ya. Izin itu tadi kita bahas untuk apa? Di antara faedahnya izin untuk li raf'il ismi, untuk menggugurkan isim. Artinya yang di sini yang titik tekankan adalah soal dan tidak soalnya. Iya, yang dalam masalah ketiga nih. Ya. Apa namanya? Yang membedakan itu apakah suami mensupport atau meminta istri untuk pergi? Kalau suami minta istri untuk bepergian juga, nah seakan-akan istri tersebut keluar dengan izin suami dan untuk hajat suami. Mata yataratab ala hadza, yataratab ala hadza, wajib bagi seorang suami untuk mengqadha. Yang ketiga, ya mungkin kalau kita lihat dari illa antakuna ma'dzuratan bimaradin aw nahwi, mungkin di sini setidaknya seorang suami mesti banyak ridho kali ya. Baik. Kalau di sini kita lihat nih wamtina'uha minas safar ma'a zauji nusyudun kan. Artinya kalau konsekuensinya nusus, seorang istri diajak sama suami dia nggak mau, ya di sini kita mesti banyak ridho kali ya sebagai suami ya. Sebagai suami ya. Harus iya, kalau dia capek, kita paksain juga dia nggak mau kan dosa. Iya, dolim dong jadinya. Mesti banyak ridho kali. Makanya tadi apa kunci pertama Allah Subhanahu wa ashiruhunna bil ma'ruf, minal mu'asyarah bil ma'ruf, al-kaf anil makruh. Kan tadi kita bahas tuh, Imam Syafi'i mengatakan. Berarti banyakin ridho sama bini lah ya.
Syukran Habib, syukran. Afwan. Gimana? Nanti ada pembahasan yang nusyus itu. Ada tingkatannya nanti. Sekarang laisat hadiran fi dhihni. Tapi idza kharajat imtina'uha an ada'i al-haq al-wajib 'alaiha tu'tabar nasyidah. Nanti nasyidah tersebut ada apa namanya? Ada urutannya. Bagaimana seorang suami untuk memperlakukan istri yang nasyidah. Ada berapa? Makanya nanti kalau bicara ahkamut thalaq itu al-asal fit thalaq ada makruh. Ged yakun at-thalaq mustahabban. Nah, nanti diantaranya mungkin ketika dia bangkang udah berkali-kali nggak mau, nah mungkin lebih bagus untuk, tapi itu ada tahapnya semua ya. Sekarang laisat hadiran fi dhihni. بالنسبة للسؤال الأول Ada. بالنسبة للسؤال الأول لأستاذ سلمان، بالنسبة سفر أو الخروج من البيت، هذا يعني يشمل نفس المعنى. لا. مثال خرجت من البيت إلى بيت أهلها وكان المسافة قريب، يعني ما هو لا تعتبر سفر. تبيت في بيت أهلها، هو يعني تستأذن من زوجها أنا ببيت يومين ثلاثة في بيت أهلي، فهل هذا يعتبر نفس قاعدة السفر ولا يختلف؟ يعني هي تستأذن من زوجها أنا ببيت الليلة في بيت أهلي في زواج أختي ولا في فرحة لغرضها إذن. لغرضها خلاص سقطت حقها. وهذا يعتبر نفس هذا يعني. نعم. لغرض يعني sekarang zauj waktunya tinggal di istri tersebut. Tapi dia istri tersebut izin untuk kemana, ke orang tuanya. Manil mufawwita? Hiya al-mufawwita li haqqi zauj. Fala yajib ala zauj al-qada kama qala Syekh bin Hajar. السؤال الأول، إذا الزوج kalau suami mau keluar buat dakwah atau jalan-jalan, dia ajakin dua istrinya. Soal awal dua istrinya ikut sama dia, berarti dia nggak punya utang kan? Iya, nggak punya utang. Dua istrinya ikut. Huwa fil haqiqah sayati hada. Satati al-mas'alah. Yani hatta dia mau ngajak satu itu harus gur'ah nanti, harus dengan diundi. Kalau ngajak dua gimana nanti satati al-mas'alah bitafsil. طيب إذا أحد الزوجات رفضت بسبب الغيرة، هذا يعتبر هو طبعا سيأتي معنا بعد هذا. يعني مسألة يجمع بين الزوجين أو زوجات في مسكن واحد. سيأتي معنا يعني نقرأ أولا. Yang masalah yang ke-10, yahrum ala zauj. Haram bagi seorang suami an yajma'a zaujatain, ngumpulin dua istri au zaujat, 3 atau 4 fi maskanin wahidin, dalam satu tempat tinggal, satu kamar mandi, satu matbah, satu dapurnya satu. Nah, itu beda lagi kalau nanti konteksnya kayak di sebagian ulama fikih itu mengatakan laukana fi darihi hujarun. Kalau di rumahnya ada berapa kamar atau tingkat atas bawah, jaza iskanuhunna min ghairi ridahunna. Itu ada ibarat fikih seperti itu, Bu Jairomi ataupun Khatib Syarbini di Igna gitu. Kalau misalkan rumahnya tingkat ataupun banyak kamarnya, jaza, maka boleh buat siapa? Suami iskanuhunna min ghairi ridahunna, tapi dengan syarat intamayyazat al-marafiq. Kamar mandinya beda, matbahnya beda, walagatil maskan bihinna, dan tempat tinggalnya cocok bisa di tempat tinggalkan sama istri tersebut. Hatta bi ghairi ridahunna ya juz. Tapi di sini bal alaihi, akan tapi wajib bagi seorang suami an yufrida, untuk menyendirikan likulli wahidatin min nisaihi, setiap istrinya harus dipisah-pisah tempatnya. Ya, maskanan. Kenapa? Li'anna bainahunna tanafusan wa tabaghudan. Karena antara istri tersebut ada tanafus, ada kayak bahaya persaingan, nanti ada cemburu, ada bisa jadi bermusuhan.
Bal sebagian kitab tuh nanti takutnya apa? Yuaddi ila kasratil mukhasamah. Kalau dikumpulkan tuh bisa menyebabkan untuk banyak permusuhan. Ataupun bisa nanti apa? Nggak ada mahabbah akhirnya antara suami kepada istri. Ya, ini apa namanya? Su'il usrah atau bahasanya torhil haya dan seterusnya. Kalau misalkan dijadikan satu. Wa idza jama'ahuma. Kalau misalkan dikumpulkan di satu tempat dengan ridhonya seorang istri. Nah, kalau misalnya dikumpulkan satu tempat dengan ridhonya seorang istri, kuriha dimakruhkan an yata'a ihdahuma, makruh bagi seorang suami mewati atau menghubungi istri yang satunya ngelihat hadir. Tapi ingat, mahallul karoha kalau istrinya nggak ngelihat ke aurat. Kalau ngelihat ke aurat jadi haram. Jadi di sini dikatakan kuriha an yata'a ihdahuma bihadratil ukhra. Makruh karahat tanzih. Karahat tanzih makruh an yata'a ihdahuma, seorang suami mewata salah satu daripada istrinya bihadratil ukhra, dihadirkan dengan hadirnya istri yang satunya lagi. Bahkan kenapa alasan li'annahu ba'idul muru'ah, sebagian kitab ba'id minal muru'ah, jauh daripada menjaga harga diri. Bahkan di sini wala talzamuha al ijabah ilaih. Sebagian kitab maka seorang istri yang diajak hubungan itu kalau ada istri yang kedua, dia nggak wajib untuk apa? Untuk menjawab panggilan suami tersebut. Wala talzamuha al ijabah ilaih. Mungkin tadi masalah bisa seperti itu. Takut nanti ada permasalahan, takut ada kecemburuan, ada penggangguan, takut ada ini, maka dia tidak mau. Bukan karena dia nggak nurut sama suaminya, karena dia takut di situ ada maksiat yang lebih besar. Kayak seperti ini diajak hubungan nggak mau, karena yang satunya lagi hadir. Nah, apakah dia dosa perempuan tadi? Enggak. Wala talzamuha al ijabah ilaih. Tidak wajib bagi seorang istri al ijabah ila az-zawj. Taib. Tapi di sini ulama fiqih al-fuqaha ashabul hawashi itu nyebutin mahallul karah, kan dibilang makruh nih. Kuriha an yata'a ihdahuma bihadratil ukhra. Kemakruhan tersebut dengan catatan. Pertama catatannya apa? Pertama catatannya kalau tidak melihat aurat. Kalau melihat aurat istri yang pertama, melihat aurat istri yang kedua haram. Atau istri yang hadir melihat aurat istri yang lagi hubungan suami istri, hukumnya apa? Haram. Ataupun istri dan suami yang lagi hubungan tersebut dengan tujuan ingin ganggu nih istri yang ini nih, ingin nyakitin hati tersebut, maka jadi hukumnya haram, bukan makruh lagi. Jadi mahallul karaha haitsu la yuqsad aziyata ghairiha. Yang pertama, mahallul karaha selagi si suami atau istri tersebut atau suaminya tidak tujuan untuk mengganggu istri yang ngelihat. Yang kedua, walam yaraina syai'an min auratiha. Si istri yang hadir tersebut tidak melihat aurat istri yang lagi hubungan sama. Kalau melihat gimana hukumnya? Haram. Bahkan wa yahrum 'alal mar'at tamkin nafsiha. Bahkan perempuan sendiri kalau udah bakalan terjadi seperti itu, bakalan keganggu ini hatinya dia atau bakalan kelihat aurat dia, ini perempuan haram dia untuk tamkin nafsaha li zaujiha. Haram untuk dia memungkinkan diri dia untuk diwata sama suaminya. Enggak boleh, hatta perempuan sendiri annaha ridha bil ma'siyah. Ya, di annaha ridha bil ma'siyah atau igrar 'alal ma'siyah. Wa igrar 'alal ma'siyah ma'siyah. Ya, enggak boleh. Jadi karena kan dia tahu nih, tuhnya suami, nanti datang ya, kita hubungan nanti biar yang ini ngeliat, jadi dia cemburu, dia sakit hatinya, ataupun nanti bakalan kelihatan aurat. Ini suami, si istri tidak wajib ijabah atau haram, bahkan seorang istri haram untuk tamkin nafsaha. Limadah? Karena kalau dia sudah tamkin nafsaha, ini termasuk igrar bil ma'siyah. Wahada itu tabar dianggap daripada maksiat juga. Ya, faida askanahunna fi darin wahidah. Kalau sudah dikumpulkan tuh istri banyak di satu rumah, afroda likulli wahidatin minhunna ghurfatan. Setiap istri harus dipisahkan kamar-kamarnya. Itu setiap, karena biasanya tuh masuk dar tuh dalamnya ada beberapa kamar atau ada beberapa bed ya. Itu harus dipisah satu-satu. Dan juga kalau seorang istri kan mau dikumpulkan nih jadi satu nih, kan hukumnya apa? Nggak boleh, haram, kecuali dengan ridho seorang istri. Kalau mereka semuanya ridho boleh, dan itu pun kalau mereka sudah ridho mereka bisa merujuk. Anda nggak ridho, Anda nggak mau lagi, Anda mau dipisah. Misalkan seumpama seorang suami mau ngumpulin nih, fi maskanin wahid istri, semuanya ridho pertama, akhirnya dikumpulkan jadi satu.
Tiba-tiba pas pertengahan, yang satu nggak terima, banyak cemburunya, banyak sakit hatinya, maka dia boleh menggugurkan keridhaan dia, menarik hakur ridha kepada suaminya, sehingga wajib ala zuj ifraduha, menyendirikan dia di tempat sendiri. Cukup mungkin visual. Ada yang mau tanya? Satu masalah lagi, Beb. Muraji Habib tasbih baina zaujat. Kemudian yang ke-11, masalah yang ke-11, gala asy-syaikhani. Syaikhan yang dimaksud sini Al-Imam An-Nawawi wa Rafi'i. Al-Imam An-Nawawi wa Rafi'i. Kuriha an yata'a ihdahuma bihadratil ukhra. Makruh ya, salah satu suami mewata istrinya dengan yang satunya lagi hadir. Kenapa? Li'annahu ba'idun anil muru'ah. Karena mengerjakan seperti tadi, ingat ya, mahalul karoha kapan? Kalau tidak melihat seorang suami istri tidak melihat auratnya istri yang lain, ataupun suami tidak ada tujuan untuk mengganggu atau menyakiti hati istri yang apa namanya yang satunya lagi, itu baru hukumnya makruh. Karoha tanzi. Wabihi sarraha al-musannifu fi ta'liqihi ala tanbih. Ya. Dan juga di sini sarraha al-musannif fi ta'liqihi ala tanbih. Tanbih itu kita punyanya Imam Asy-Syirazi dalam mazhab Syafi'i, ditaklik oleh Al-Imam An-Nawawi. Terus wa qadiyatu kalami jama'atin tahrimu dzalik. Sebagian ulama mengatakan haram. Ya, an yata ihdahuma bihadratil ukhra. Sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian lagi mengatakan makruh. Wa sarraha bihi al-Qadhi Abu Thayyib. Al-Imam al-Qadhi Abu Thayyib mengatakan haram. Wa sawwabahu al-Azru'i. Pendapat beliau ditaswib, dibenarkan, ditasih, dikuatkan oleh Imam Al-Azru'i. Wagal, dan Imam Al-Azru'i mengatakan innahu, pendapat haram tersebut muqtada nassihi fil muqtada tuntutan dalalah daripada nasnya Imam Syafi'i di kitab Kenapa? Lima fi dzalika, karena ketika salah orang suami mewata seorang istri dengan satu lagi hadir, kenapa? Min su'il isyrah. Ya, karena di situ ada jeleknya bermuamalah. Mas, sebagian ulama, sebagian ashabul hawashi mengatakan al-murad la'allal murad bi su'il isyrah itu adalah adamul ulfah bainahunna. Bisa nanti jadi tidak akur antara istri tersebut, itu kan bahaya, ya. Wa tarhil haya, ngilangin rasa malu, enggak ada rasa malu. Nah, itu makanya dibilang menjadi haram. Nah, sekarang kan berarti di sini ada dua pendapat nih. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nah, di sini ulama mengatakan wa yumkin al-jama' bainahuma. Kita bisa jama', kumpulkan antara dua pendapat tersebut. Dalam arti dua pendapat tersebut tidak ada pertentangan. Maksud ulama yang mengatakan makruh kalau tidak kelihatan auratnya. Maksud ulama yang mengatakan haram kalau kelihatan auratnya. Sehingga dalam masalah ini tidak ada perselisihan, karena ulama yang mengatakan haram itu dikatakan kalau melihat aurat. Kalau ulama yang mengatakan makruh itu kalau tidak melihat aurat. Yumkin al-jam'u bainahuma bi an yakuna taswiriyah, bi an yakuna mahallut tahrim idza kanat ihdahuma tara auratal ukhra. Keharaman tersebut kalau salah satu dari keduanya melihat aurat yang lain. Baik, ada lagi yang mau tanya? Fadhol. Bismillah. Yang tadi istri keluar rumah dengan izin suami, misalkan umroh 10 hari. Nah, sekarang si suami ini punya istri 4, gitu kan. Pas si istri pertama berangkat umroh 10 hari, itu pas jatahnya dia tuh 10 hari. Jatah kosongnya tuh kan. Jadi harusnya jatah gosong nggak boleh lebih dari 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Oh gitu. Nah, kemarin yang kita bahas.
Mana? Oh dia 3 hari ya? Ya nggak boleh lebih. Sebulan ngontrak. Kalau sebulan ngontrak. Ada di paham basma. Ada kan kemarin deh sebelum. Gak belum maujud so. Awal. Enggak, ini aja. Ini kan berarti 3 hari ya jatah si istri yang berangkat ini, yang keluar, yang safar. Hah. Nah, ini kan kosong nih. Ini si suami 3 hari yang kosong ini dia misalkan mau ke istri yang kedua, ketiga, keempat, Enggak, dia harus ini lagi, harus gur'ah lagi. undi lagi. Iya, kemarin kita udah bahas. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas. Ya kan jatah istri yang ini nih. Istrinya ini keluar rumah pergi. Kan suami di mana nih? Di 3 hari ini. Harusnya kan istri ini nemenin, tapi suami izin karena untuk apa? Suaminya mengizinkan gitu kan? Kan nggak harus kodok kan nggak gitu kan? Kalau untuk hajatnya dia, Ya. nggak wajib kodok. Terus Nah. suami kemana sekarang? Dia ngundi istri 3 ini yang gilir. Kalau dia langsung ngajak ke salah satu, berarti dia tarjihul ba'd min ghairi murajjih. Kenapa ini harus ngambil yang sini nggak istri yang kedua? Berarti kan dia tarjih bi ghairi murajjih. Hal haram, nggak boleh. Adil. Seumpama dia sudah masuk ke istri yang ini, maka dia wajib ke sini dan ke sini. Tapi masuknya dia dengan tanpa gur'ah, tarjih bila murajjih. Hal haram, itu udah kita bahas di pertemuan selanjutnya kalau nggak salah. Oke? Tariqatul qur'ah huwa sayati, kaifiyatul qasam. Lakin 3 nama tadi dimasukin jadi 1, diundi yang keluar, itu dia berarti di situ mulainya. Tapi nanti harus ke sini.